Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah majelis zikir, majelis tahlil, majelis taklim, majelis sholawat Masjid Jami Nur Ma'inah yang saya hormati Allah muliakan. Wabil khusus kepada Hinafillah Ketua DKM beserta jajaran staf dan pengurusnya Bapak Haji Maulana, juga orang tua kita Bapak Ustadz Lamin, juga seksi dakwah Bapak Yasin, juga Bapak Ketua RT, Ketua Lingkungan, beserta jajaran staf dan pengurusnya, para tokoh masyarakat, sepuh ini sepuh, para huzaz, hadirin sekalian yang hadir di Masjid Jami Nur Ma'inah ini yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, dan nikmat punya kesempatan sehingga bisa hadir dalam rangka ta'limu ta'lim, pengajian rutin tiap-tiap malam Ahad. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di sini, insya Allah mendapatkan ridho, mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan iring salam tak lupa kita sampaikan sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semua sebagai umatnya dan pengikutnya, dengan mahabbah kepada Rasulullah, menyintai Rasulullah, mensuri toladani apa yang beliau sampaikan, syariatkan, berbanyak membaca sholawat, terlebih-lebih pada malam Jumat dan hari Jumat. Kita pun berharap mudah-mudahan ila yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita istighfar dulu sebentar ya, sebagai wujudan daripada pembukaan taklim ini. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabni
rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata, jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, di akhirat nanti hidup selamanya. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Allahal azim inna Allaha ghafurur rahim. Terima kasih. Mudah-mudahan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin hadirin yang saya hormati Allah muliakan. Ini bulan Zulhijjah ya. Sebelum saya masuk ke tema pengajian malam ini, jadi bulan haji, bulan Zulhijjah, mengingatkan aja nih sebelum saya ngelantur nerang ini mumpung ingat. Satu, jenengan puasa ya, harusnya sih dari tanggal 1 kemarin. Kalau nggak kuat gimana Pak Riono? Ya wis sampean puasa 3 hari. Besok Senin, Selasa. Nggak kuat 2 hari. Wis 2 hari dah pol. Ini nggak ada tawar-tawar cuma 2 hari. Senin selama Selasa ya. Puasa Pak, namanya puasa tarwiyah, kedua Arafah. Paksain, remukin tuh badan di situ, jangan badan doang gegar semakan lulu. Bahasanya gitu. Kagak ada habis-habisnya Pak, makan itu nggak ada habis-habisnya. Dunia ini masuk ke perut, nggak ada habis-habisnya. Banting awak. Ya, tirakat ya, nanti malam Senin sahur ya, yang ikut grup Nurmaina saya bangunin itu nanti sahur ya, 3:30 sahurnya jam 4 lah, pakai Indomie aja lah. Kalau rendang mati lah, mahalan rendang, Indomie mati lor. Wes minum 2 gelas ini, 2 gelas ini minumnya cukup ya. Niatin Pak puasa mumpung masih hidup. Kalau sudah sakit, aduh, orang kalau udah sakit, Masya Allah. Saya ngomong kayak gini karena pengalaman saya sakit. Saya sakit ya, sakit parah saya. Di kursi roda 3 tahun, ya kan? Sakit parah saya, masih ada sakitnya sekarang. Tapi udah alhamdulillah sembuh. Ya, orang kalau udah sakit Pak, sholat aja nggak bisa. Saya sholat tayamum terus, ke kamar mandi harus dituntun. Di kursi roda kamar mandi kan susah, ya kan? Hal yang paling menyedihkan kalau kita mau BAB,
sedih bener saya. Harus sama anak dituntun begini, ya ke kamar mandi. Mumpung dengan sehat, ya kan? Ibadah diberesin ke masjid, mumpung bisa jalan, ya kan? Mumpung masih bisa wudhu, mumpung masih bisa mandi. Saya zaman di kursi roda mau gosok gigi aja bermasalah, Pak. Puasa mumpung ketemu bulan Dzulhijjah. Tahun depan nggak jamin sama ketemu bulan Dzulhijjah. Saya ingat almarhum Bapak Ridwan. Udah setahun ya Pak ya? Udah setahun. Kemarin ngobrol sama saya udah beli bambu, udah beli plastik, udah beli tambang. Tahu-tahu malamnya kita di telepon ya. Tuh tambang udah beli, bambu udah beli, plastik udah beli, kan ngoceh di situ kan di depan. Ya kan? Pak Riono kalau minta daging nanti beres gimana, ya kan? Nah, dan beliau dipanggil Allah kan, seger masih sholat isya kan di sini. Subhanallah, jam 11 dipanggil Pak, sholat isya masih di sini. Bahasanya begitu nih, gampangnya orang ngomong. Jadi sampai puasa ya, puasa Tarwiyah, puasa Arafah. Sopo ngerti? Sampai yang belum pernah ke sana, ke Mekah maksudnya, ke Madinah, bisa ke sana dengan asbab min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak bisa disangka. Kan begitu, amin ya rabbal alamin. Kan gitu. Perkara duit, nggak punya duit itu Allah yang atur. Ya, Allah yang atur. Kan saya kemarin udah ngomong, tukang bubur naik haji, satpam naik haji, pembantu rumah tangga naik haji, ya kan? Kayak gitu, tukang becak naik haji, seperti itu. Makanya mumpung sampean masih bisa ibadah yang giat, masih bisa ke kamar mandi, bisa wudhu, bisa mandi, bisa bersuci, rajin sholat. Itu saja pesan dari saya ya, pesan mengajak lah, bukan pesan, mengajak. Ya, besok nanti malam Senin, malam Selasa Pak ya, sepakat malam Rebo takbiran. Ya. Rebo siangnya ya sampai itu tadi nanti korban di sinilah, udah diatur itu sama DKM. Tentang kemarin saya singgung masalah toharoh, makanya Pak Yasin request masalah bersuci aja Pak. Toharoh itu bersuci, toharoh nantinya bersuci. Dalilnya di mana Pak Riono? Toharoh bersuci ada dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya segitu aja. Itu dalilnya toharoh. Artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat. Kemudian orang-orang yang bersuci. Itu dari wudu. Dalil toharoh itu nanti ke sana, larinya ke sana. Kemudian larinya ke wudhu. Hadisnya la yaqbalullah sholatan bighairi tahur. Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci, artinya berwudhu. Bersuci dengan apa? Syarat bersuci ya dengan air. Dengan air dah, paling gampang dengan air. Air mah Indonesia banyak, Arab aja banyak, paling Indonesia. Air di Indonesia, air yang suci dan mensucikan. Contoh air hujan, jangan tampung tuh air hujan, ya berapa drum suci itu air hujan. Kemudian air sumur bor itu suci. Air laut suci Pak. Ada pertanyaan, saya pernah ngajar kayak gitu. Mohon izin bertanya, air lautan dari sungai itu masuk ke laut, itu ada bangkai, ada macam-macam kotoran segala macam masuk ke laut, sampai ke laut suci, hilang kabeh bangkainya, suci. Artinya debit sungai dengan laut belum apa-apanya. Sungai Pulau Jawa ngalir ke laut semua, masuk laut beres, langsung dicuci habis, suci. Air laut suci walaupun asin. Sampai sering wudhu sama air laut. Kalau saya pernah
Saya pernah wudhu pakai air laut waktu saya pendaratan, pakai KRI, kapal Republik Indonesia Angkatan Laut. Ada kapal namanya kapal landing ship tank, kapal untuk pendaratan. Saya kan seminggu di kapal. Gimana ini? Mau wudhu kapal Indonesia emang kapal apa? Gimana ya? Saya bilang kempro, nggak beres. Air mengalir 5 menit. Air gimana sih? Indonesia negara maju kayak itu, kapalnya kapal bekas perang dunia kedua yang buatan Korea. Saya bilang ngeri banget itu, lihat naik kapal itu, udah kayak itu jalannya kayak keong lagi, kenut ya. Bukannya saya menghina, menyatakan kapal Korea bekas kapal Rusia itu dibeli sama kita tuh bekas itu, kayak kita beli KRL itu loh. Kan KRL yang kita naik itu ya, Bogor Jakarta, bekas dari Jepang, bekas yang baru nggak kuat. Tahu tuh mental kita bisa kayak gitu, hebat Pak. Jadi wudhu pada laut asin Pak, ya lengket, nah lengket nggak apa-apa, namanya wudhu pada laut. Nggak ada air sih, ya wudhu suci, ya air laut suci, air sungai suci. Tapi sungainya yang ini yang gede. Sungai mana Ciliwung? Kalau got depan masjid ini gimana? Masih ragu-ragu saya itu. Depan masjid ini kan sungai kan kenceng ya. Saya masih ragu-ragu tapi kalau got depan rumah saya berani jamin bening. Tuh tanya Pak Bang Ali itu yang pernah ke rumah saya. Depan rumah saya itu ada 24 jam Pak ngalir, tapi airnya bening. Iya, ya wawah mata orang 24 jam itu Pak. Ya, Kali Ciliwung. Tapi kalau got ini saya nggak tahu ya. Kalau got ini bisa-bisa dari sana bening sampai ke sana butek. Ya. Kemudian air telaga ya air setu Cilodok, setu Cikaret, suci itu. Sampai ngopiok aja udah selesai dah. Suci. Air salju, sini mah nggak ada salju. Ya, air sungai, air salju, air embun juga susah. Jadi itu air itu bisa mensucikan, suci dan mensucikan. Ada air yang tidak mensucikan, ada. Ya, air ini kan ada satu namanya air mustakmal, ya, mutanajis, ya, itu air itu nggak bisa mensucikan. Contohnya, jangan punya air pantak kan airnya suci, bisa diminum itu. Sprit buat drum nggak bisa untuk wudhu. Ya, kelapa ya kalau dikumpulin air kelapa ya sampah tuh nggak bisa untuk wudhu. Air kelapa itu mensuci loh Pak, tapi nggak bisa mensucikan. Ya, bisa diminum boleh halal, tapi tidak mensucikan. Ya, air Fanta, air Sprite, ambil mana? Itu bisa, tapi dengan catatan. Nanti sampai ke situ nanti. Ya, nanti sampai ke situ. Ya, ini air yang suci tapi tidak mensucikan nih. Contohnya itu. Ya, wis contohnya Fanta, Sprite, kopi, dilihat kalau kamu udah keruan, udah butaknya, ya kan? Apalagi yang umum di sini nih. Nah, ada air suci tapi tidak mensucikan. Sampai air dapat nyolong, sampai nyolong banyu. Airnya masih suci, mensucikan zatnya, tapi caranya dapat nyolong nggak bisa. Ini diterangkan di sini nih, di dalam buku ini. Ya, air suci dan mensucikan, tetapi haram memakainya, yaitu air yang diperoleh dari mencuri, mengambil tanpa izin. Ini bahaya nih sama nih. Ini nih yang keadaan kehidupan kita kayak gini. Mohon maaf, jangan kalau bikin sumur bor, jangan sampai melewati batas rumah orang. Mendingan di sini geser, jangan pasti pinggiran. Ini kalau di pinggiran resiko nih. Batas ini bener atau enggak? Kalau kagak bener, selama-lamanya kita makan barang haram terus.
geser pindah. Ini batas rumah, habis inilah, jangan ngepres banget. Itu khawatir ini. Hak orang lain. Lah ya hak orang lain dipakai ya, juga bohong, ya kan? Itu, ya misalnya kayak gitu, air dapat nyuri, main buka keran dari air tetangga, lah nggak permisi, nggak mau main buka keran. Sama main setir ya, mesti boleh ya, karuan mesti boleh, tapi permisi dulu. Ini bahayanya di situ. Jangan gampang urusan Pak ya, apalagi buat kan. Kalau di sini nggak begitu Pak. Kalau di sini sampai bilang apa ya, ngomong apa, sok sampai datang ke Muara Baru Marante, itu namanya air itu bagian terpenting. Sampai datang ke sana, air itu beli sedem gini lah masalah. Dulu waktu saya pesan 5.000, ya, saya nggak tahu sekarang. Itu air itu barang penting. Dicolong salah satu jiligen itu, bawa pulang, ya kan? Buat wudhu, nggak sah sholatnya, tidak mensucikan. Ya, buat junub, apalagi buat junub, ya, tambah nggak sah lagi. Ya, tuh, air yang berubah warna. Air berubah warna gimana Pak? Sama jemur itu air telumbak, tahu-tahu airnya berubah warna, itu nggak mensucikan. Ya, air aqua ini mensucikan, asal banyak. Ukurannya, misalnya sampai punya tampungan bak satu, gini nah ukurannya. Ukuran itu 60 cm, 60 cm, 60 cm, kesana 60 cm. Itu boleh mensucikan. Maksudnya buat ini, kalau wudhunya nggak usah pakai ini, langsung diceluk gitu, kupiak boleh. Ya, jadi airnya namanya air satu kolah, banyaknya 216 liter kalau dihitung segitu. Saya menghitung literan kan susah, nyari literan. Wis itu aja, 60 cm, 60 cm, 60 cm lebarnya, panjangnya, tingginya, itu namanya air satu kolah. Ya, boleh wudhu di situ. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, ya udah pakai kayu, hidup, gerojok. Yang lebih afdal seperti itu. Ya, pakai kayu. Karena kalau pakai kayu kan airnya tidak kembali lagi. Walaupun misalnya sampai wudhu pakai air seaqua itu bisa, ya bisa, ngirit-ngirit bener nih. Tapi yang pardu-pardu saja yang diusap. Itu tentang masalah air. Air suci dan mensucikan. Kemarin nyampe ke wudhu ya. Bab tentang masalah wudhu. Wudhu dengan mandi itu beda. Ini saya cepetin aja nih, jam cepet banget. Wudhu dengan mandi beda. Wudhu bisa untuk sholat, mandi kan bisa untuk sholat. Padahal mandi lebih bersih daripada wudhu. Kopiok kan sampai mandi, wudhu kan enggak ngopiok ini sampean. Ini kopiok bus-busan. Tapi habis mandi untuk sholat nggak bisa, nggak boleh, harus ada tatanan wudhu. Makanya jenengan kalau habis junub kan mandi keramas, habis-habisan serambut-rambutnya kan, dikopiok kabeh kan, siram semua. Maka ditutup dengan wudhu, ya, karena untuk sholat. Misalnya saya nggak sholat, gimana Pak Riono? Sama nggak sholat, ya, afdolnya, utamanya setelah junub wudhu, kayak gitu. Terus nanti mau udah misalnya junubnya jam 8, kan sampai nggak sholat kan, kecuali yang sholat duha. Wudhu, habis junub wudhu, beres. Ya misalnya sampai habis main jam 7, ya kan, jam 8 mandi, ya kan, habis mandi wudhu,
Itu afdolnya. Kalau kan nggak wudu ya nggak apa-apa, tapi nanti begitu duhur wudu. Ya kayak gitu, wudu. Jadi begitu. Utamanya gitu, menjaga kesucian. Sempurnakanlah junub Anda, junubnya dengan wudu. Jadi buat mandi sempurna, sempurnakan dengan wudu, mantap. Gitu. Tapi nanti kalau misalnya mau habis duhur nih ya, sama belum batal gitu, boleh nggak padahal boleh, tapi kan kayaknya ragu-ragu dari jam 8 sampai duhur hebat sampai kalau itu belum batal. Dari jam 8 misalnya atau jam 9, 9, 10, 11, 12, 4 jam sampai bisa namu tuh juara aja hebat. Ya nggak kentut, nggak batal, nggak apa. Tapi kalau saya malah ragu. Kalau saya biasanya jam 9 wudu Pak, habis sholat duha wudu, kemudian saya berangkat khotbah ke Jakarta. Itu saya masih keadaan wudu. Cuma yang tak pikir, tapi tak angen-angen, jangan sampai saya ketenggor orang di kereta. Makanya pakai lengan panjang kayak gini kan. Ada misalnya ada perempuan yang saya menghindar, malah jangan paman desek gitu kan. Ya menghindar. Jangan kereta kan, ya kan jangan sampai saya bersentuhan. Tapi diinget-inget. Nah kalau bisa inget-inget kayak gitu, kemudian sampai turun ke stasiun Gondangdia sana kan, atau stasiun Juanda, kan saya daerah Kabupaten kan Hayam Wuruk juga situ. Dan memang tidak batal, nggak apa-apa. Kalau bisa, ya. Oh gitu. Kalau dengan yang sering makanya belajar nahan wudu, belajar dari maghrib sampai isya sama tahan wudu. Ya, kecuali usia juga tua kayak Ustadz Lamin ini mah agak bersiko. Kalau masih muda-muda bisa, ya Ustadz ya. Kita belajar tahan wudu. Habis sholat maghrib, ya, walaupun nanti ngobrol di depan sono, ingetin, jangan sampai kentut sampean. Nah, pahala daripada nahan wudu dari maghrib sampai isya itu sama dengan pahala sampai sholat fardu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantap bener itu. Enggak sholat tapi pahala sama dengan sholat. Tuh, karena nahan wudu dari maghrib sampai isya. Ya, diakali kayak gitu. Itu memang kehidupan sehari-hari itu. Kalau saya memang tak akali, saya memang tak tahan. Gimana Pak kalau pengen tentu tak pengen apa? Ya tak apa walaupun itu nahan kehidupan makruh. Ya tapi saya pengen jadi wong supi lah, orang hebat. Ya bisa nahan wudu sepanjang waktu kan kayak gitu, artinya kayak gitu. Ya kalau nggak belajar kayak gitu Pak, ya, berobot terus, nggak ada urusannya, nggak jelas-jelas terus. Ini tentang masalah wudu ya. Jadi bedanya kenapa kok wudu boleh sholat, mandi nggak boleh sholat? Ini kenapa kalian? Kan saya nanya kayak gitu. Karena wudu itu ada doanya. Doanya apa? Nawaitu wudu alirofil hadasi asri fardhu ta'ala. Itu niat, ya kan? Kemudian ada doanya wudu. Wudu itu ada doanya. Mandi cuma niat mandi doang. Nawaitu husnal lirofil hadasil akbari fardhu ta'ala. Saya niat mandi wajib yang dijunub, mandi besar akbar karena Allah Ta'ala. Ya, bedanya di doa. Ya doanya gimana? Contoh, kalau saya ngerti. Doanya mau wudu, pertama basuh tangan aja sudah ada. Allahumma inna as'aluka al-yumna wal barakata wa a'udzubika minasyuhmi wal halaka. Doa wudu, basuh tangan. Ya. Terus doa basuh muka. Nawaitu wudu ali rabbi hadza sila sari lillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi bi nurika. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyadu wujuh awliyaika wa la tusawid wajhi bi dhulumatika. Ada doanya. Ya. Doa ngirup hidung juga ada. Allahumma harim sya'ri Allahumma arifni raihatal jannati wa antani radin. Itu doa. Kalau itu nggak bisa nih misalnya, waduh doanya banyak banget kalian ini.
ini ada doanya. Andai sampean nggak bisa doa-doa wudhu, cukup sampean yang harus bisa nih, dan harus bisa doa waktu mau basuh aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu hadasil asyari fadliyatal dah. Kalau yang merembet ke sana kemari itu kan sunnah. Ya. Dan sama niatnya dalam hati, saya niat wudhu untuk sholat wajib, ya, untuk mengerjakan sholat kayak gitu. Itu karena kan doa-doa itu sunnah. Untung sunnah, kalau wajib babak belur sampean. Nggak bisa doa macam-macam. Ya kan? Doa habis wudhu juga ada. Ya kan? Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna tawabina wa jadi lupa. Allahumma tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Tuh. Jadi ada doanya. Nah, itulah yang menyebabkan antara wudhu dengan mandi, bedanya di situ. Ya. Kalau mandi sampai cuma gerentes doang. Nggak bilang nawaitu husnali rabbil hadasil akbari fadliyata. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa ngomong kayak gitu. Aku panatus junub Bismillahirrahmanirrahim, kupior misalnya. Ya udah sah ya. Cuma cara mandi junub ya harus ngerti jenengan. Jangan, bagusnya memang pakai pancuran, Pak. Kalau pakai bak, balik maning banyune, balik maning ngerti, balik lagi nyipet ini juga sana, nyipet ini juga sana kan gitu kan. Kan sampean punya bak segini kan, atau bak lah, itu apalagi kalau misalnya ember segini, terus sampean berdiri, guyur sana balik sana lagi, guyur sana balik sana lagi, itu kadang-kadang nggak sah itu Pak. Ya, artinya air itu bukan air suci, air mutanajis, air yang habis dipakai, mustakmal. Begitu, bagusnya pancuran. Makanya kalau saya ya, kamar mandinya tak kasih selang. Selang, kan kamar mandi ada selang tuh, di kamar mandi ada 2 selang. Selang kebak sama selang wudhu. Set, nah itu buka, enak nih, aman. Pakai selang ceret. Karena beli shower kan mahal ya. Jadi kan beli shower mahal. Kalau nggak salah sekarang 250.000 itu. Yang dipecat-pecat gitu kan. Itu shower lah, orang kaya lah. Kita kan orang melarat. Selang beres. Ya kan? Selang set, kan dipencet ceret gitu kan. Aman ini Pak, ya. Mulai sekarang kayak gitu. Kalau yang kemarin sama kayak gitu pakai cabuk, utuk, kan tetes sabun aja kadang-kadang masuk ke situ, hantam lagi, bisa, nggak sah itu aslinya. Ini udah saya kasih tahu nih ya, saya nggak dosa nanti saya dapat kiparat dalam kubur Parijono ngasih tahu, saya udah ngasih tahu. Selang, beli selang panjang 2 meter lah atau 1 meter. 1 meter masih gini ya, masih kurang panjang, 1,5 meter lah. Kan sambil berdiri. Jadi kan kalau mandi berdiri apa duduk sih? Kalau saya duduk, jangan berdiri. Sama berdiri pakai mandi. Kalau saya duduk, tolong mohon maaf yang udah tua-tua kayak saya malam ini ya, udah tua, duduk, jangan berdiri. Tahu-tahu dredeg, jatuh kamar mandi kan repot, ya kan? Duduk, makanya beli kursi plastik di kamar mandi. Duduk lebih nyaman, lebih selamat, lebih sehat. Dan zaman berdiri belum tentu kuat. Kan banyak orang yang berdiri dan kepleset. Udah kamar mandi yang nggak pernah disikat, licin, jorok itu aslinya. Banyak kamar mandi disikat Pak. Ya, anak-anaknya nggak mau, istri sama nggak sampean yang mau lah nyikatin kamar mandi. Kamar itu yang bersih, yang wangi. Ya, jangan kamar mandi. Walah, licin lagi kepleset mati sama gimana? Duh,
Mati bukan karena mati itu karena kelakuan sampean. Sampean nggak mau nyikat kamar mandi, nanti ditanya di sana. Kenapa kau mati? Kepleset kamar mandi. Kok kamar mandi siapa? Kamar mandi saya. Kamu nyikat apa? Kagak. Ya kamu yang goblok kata malaikat. Hajarlah ini kan. Kamu kan males jadi orang. Oh itu kan. Berarti kamu sama dengan mendolimi diri sendiri. Dapat kifarat tuh. Padahal, ya kan? Kebersihan sebagian daripada iman. Anak dobatu minar iman. Kamar mandi jorok sampai. Udah tamu, mau numpang kamar mandi. Kamar mandi sampai jorok banget. Udah jorok, ada celana dalam di situ, ada utang di situ, ya di situ. Tempat odol direpak ke sana, bekas sabun direpak sana. Ini hidup kok begitu sih? Ada yang itu ada, udah saya ngomong ada aja dah. Makanya saya nggak betah banget. Saya punya sekolahan, kamar mandi selalu saya cek. Cuma makan, apalagi sekolahan kan orang banyak, bekas-bekas plastik, bekas-bekas itu kan, ambilin, bekas tisu, ambilin, nggak apa-apa. Semprot disikat. Takutnya nyelingan itu orang tua. Udah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, kepleset di kamar mandi, bermasalah. Kamar mandi bisa bunuh kita, benar-benar bunuh kita itu. Apalagi yang punya penyakit ya kayak setengah stroke lah ya. Itu kan deg-deg kalau masuk kamar mandi. Makanya kalau masuk kamar mandi doa, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Doa. Aku nggak bisa doanya Pariono ya. Doa masuk kamar mandi nggak bisa ya. Ya udah, gini aja kalau nggak bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah gitu aja lah. Baca gitu nggak bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malah ya kebangetan. Seru-saurip lah. Repot banget. Ya kalau misalnya main Allahumma ini minal khubusi wal khaba'isi nggak bisa. Gini aja mau kamar mandi. Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah gitu aja lah. Aku berlindung dari Allah, dari setan. Kamar mandi itu tempatnya setan. Masuk itu ya. Itu paling kita seperti itu. Andai kata sampai kepleset di kamar mandi ya mudah-mudahan meninggal syahid kan kayak gitu ya. Itu tentang masalah kamar mandi apa ya. Dipakai selang lah ya. Besok beli selang kali. Pak Ali pakai bak mandi, kecuali kalau bak mandi sampean ukurannya 5 meter kali 5 meter. Yang punya ada yang punya kayak gitu. 5 meter ke sana, 5 meter ke sana, 5 meter ke sini. Kayak di pesantren. Enggak nempang. Itu tempat meraya ikan gurame. Empang beda lagi. Empang sama masjid ini, Pak. Ini sampai 10 kali 10. Ada pak kamar mandi yang kayak gitu. Itu di pesantren 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. Sambung jebur-jebur airnya masuk situ sah. Dan sampai bisa bak ukuran segini, ya kan? Segini. Bak muter kan. Ikan ukurannya nggak sampai sekolah itu kan, nggak sampai 60 kali 60. Mandi jebur balik lagi, mandi jebur balik lagi. Ya nggak salah. Kayak gitu. Maka sampai disahkan kan. Beli selang semprot. Jadi bar mandi itu sambil bilas. Nah bilasnya ini nanti jadi sah. Ya, itu tentang masalah mandi. Ya, jadi jangan sembarangan. Ada aturannya. Mandi dari mana dulu? Siram yang ini. Yang sulit-sulit dulu. Contoh. Ya, contoh tangan. Di sela-sela tangan nih, basuh. Kaki dulu disemprotin. Jangan main langsung kepala, Pak. Bisa tewas sampean. Mohon maaf, kalau yang punya penyakit darah tinggi atau mungkin penyakit jantung, pagi-pagi sampean langsung buyur kepalanya, mengakibatkan itu kematian. Banyak kok yang nggak ngerti. Kaki dibasahin dulu. Kaki sampai dengkul. Kemudian alat kemaluan ini sepokin dulu, ya. Pelan-pelan, baru naik ke atas. Kayak ketiak nih, dibasahin.
baru naik ke atas ke leher. Dah berhenti di situ, gosok gigi dulu, ya. Jangan main naik langsung ke atas. Ini Pak yang kadang-kadang orang meninggal kayak gitu. Karena kaget nanti, jantungnya kaget, sarafnya kaget, apalagi musim dingin, langsung biur. Ya mohon maaf, ini tata cara mandi lansia. Jenengan lansia bukan sih? STW. Sama dalam hati ngomong, Pak Riono ngomong apa? Tanya sama dokter kesehatan. Tanya, bener nggak tata cara mandi kayak gitu? Dari bawah, bukan dari atas. Ini dokter kesehatan ngomong kayak gitu, bukan dokter sembarangnya, dokter di Jepang, dari Korea yang ngomong. Indonesia mah nggak pernah ngomong. Indonesia mah dokter Indonesia ngajarin apa ya? Langsung lompat aja ke kali kan ya gitu. Jepang ini kok ngajarin kayak misalnya nih minum air hangat kayak segini Pak ya. Saya kan tiap pagi minum air kayak gini. Setiap jam 3, jam setengah 4 lah paling. Saya minum air hangat segini Pak. Tapi air hangatnya 70%. 70%. Bukan 50%. Bukan hangat-hangat kuku, 70%. Jadi kalau ini kayak gitu. Sambil minum kayak gitu, saya nge-share Bang Ali itu. Tapi Bang Ali di-share jam setengah 4, balasnya jam 8. Gimana ceritanya orang nih? Atau suruh sholat tahajud jadi di-share Pak Yasin karena tak share juga. Balasnya jam 9. Saya maksudnya nge-share itu jari itu apa pagi itu balas. Oh ya berarti masih hidup nih Pak Riono saya kan kayak gitu ya. Kan begitu ya. Di-share balasnya jam 9. So apa ini mau sholat duha Pak? Wong saya suruh sholat tahajud kok. Sholat duha. Jadi minum air hangat. Minum air hangat Pak ya. Minum air hangat. Tapi air putih. Air putih bukan kopi. Bukan kopi walaupun paling ya kopi lain cerita, saya nggak ngajarin kopi. Air hangat putih. Air panas 70% 60%. Setiap hari. Insya Allah migrain hilang, darah tinggi hilang, kolesterol hilang, ini kan ya, mantep ini, ya kan? Penyakit gatal-gatal di kulit hilang, terus penyakit apa lagi? Mata yang min karena kena air hangat hilang, jantung, paru-paru, komplit bener itu air hangat ini. Ya, saya tadinya Pak mohon maaf waktu belum tahu tradisi minum air kayak gini. Makan sate nggak berani. Waduh, sate kan makanan paling enak sedunia kan. Apalagi besok nanti Lebaran. Waduh, sate lagi. Masa nggak boleh makan sate sih? Ini pelanggaran kalau hidup nggak boleh makan sate nih. Pelanggaran buat saya nih. Ngurung pada seneng-seneng makan sate, kita diem aja ngeliat tidak gila. Gimana caranya? Ketemulah obat, segala macam obat penyakit, minum air putih panas 70% sebelum mandi subuh. Alhamdulillah 20 tusuk masuk sekarang. 20 tusuk. Nggak percaya? Besok sama ngasih daging kambing saya. Sini nyate nggak kalau korban ini? Enggak, kalau nyate nggak? Nyate. Kalau ada yang sate. Bukan kan, kadang-kadang kan panitia kan dapat sebungkus daripada dibawa pulang, kumpulin sate di sini di depan kan. Misalnya Pak Ali dapat sebungkus, Pak Maulana dapat sebungkus, Pak Yasin dapat sebungkus, dikumpulin tuh kan kayak gitu kan. Misalnya abis kurban dapat sebungkusan, kumpulin yuk kita sate sini. Misalnya kayak gitu. Ya. Tapi kalau daging buat kambing masih kuat. Kalau kepala kambing saya nyerah. Kagak ada. Itu mah bener-bener ampun itu. Mumet bener itu. Ya. Kalau darah tinggi jangan memaksakan makan kambing Pak ya. Sama nanti bunuh diri tuh. Saya punya teman di Cilandak habis lebaran haji kayak gitu makan kambing, meninggal Pak. Meninggal. Apalagi sampean royal, punya duit banyak, udah makan daging kambing, makanya durian lagi. Itu mah bener-bener nggak bener itu. Ya, itu tentang masalah mandi, wudhu. Coba ada pertanyaan nggak nih sebelum saya lanjutin ini?
Masalah air dulu air. Nah, air. Ya, ringan-ringan saja. Saya tadi baca di kitab Fathul Mu'in dan Fathul Qorib, ruwet bener tuh. Keterangan kitab itu bertele-tele gitu ya. Wah, ini kalau saya sampaikan saya kira nggak nyambung. Kebetulan saya buka ada buku tuntunan sholat lengkap, pas ini dirangkum ya tentang masalah air. Ya seperti itu. Air ya. Yang sunah-sunah coba yang kadang-kadang sampai wudhu atau mandi, yang sunah-sunah yang kadang meragukan, tanyakan ya, daripada nanti ini kira-kira ya. Seandainya kita mandi di anggaplah di ember tadi Ustaz Ya. Tetapi kerannya tetap kita hidupkan, itu gimana Ustaz? Tetap aja nggak sah. Ya, nggak sah. Nggak sah, jadi karena itu kan tempat baknya itu kan kecil ya. Walaupun memang dihidupin tetap nggak sah, karena balik lagi. Kalau untuk mandi yang tidak ada urusannya nggak apa-apa. Sampai misalnya nih kayak tadi ya, habis kerja bakti kan kotor ya kan, buka keran jos, itu kan mandi nggak ada urusan. Wah, berbuat yang penting bersihkan, mau buang lumpur, buang keringat, itu mandi nggak ada urusan. Mandi yang ada urusan itu mandi junub, itu namanya ada urusan, ada masalah ya. Mandi ada masalah, ngapain kau mandi wajib? Mandi junub kan ada urusan ini, ada masalah, itu yang nggak boleh. Kalau dengan misalnya bener tadi masih nanya, kalau mandi buka keran tapi di bak, mandi ada urusan kagak? Karena saya habis kerja bakti ahad atau habis korban belepotan kotor kesini kamari, mandi nggak ada urusan, hanya sekedar menghilangkan keringat, menghilangkan kotoran, silakan. Tapi kalau sudah junub, jinabat, ya kan, terus apa wudhu, itu beda ceritanya. Wudhu harus mancur, makanya wudhu yang bagus di keran, cerot, selesai. Jadi air ini nggak balik lagi, ya gitu, nggak balik lagi. Ada lagi, jelas ya Mas? Ya ada lagi, bagus pertanyaannya, gitu. Ya. Kita kalau kita lagi nggak ada air, kita boleh apa? Kita bocorin, itu sah atau tidak? Sah, asal tidak balik. Ember kayak ember yang segini, ya kan, lubangin, burak kan, mantul, mantap. Padasan. Ya padasan, jam demikian ini padasan, padasan itu. Ya pada bayaran ya padasan kalau apa. Kalau dulu kan pakainya itu ya, kan dia besar ya, itu dibolongin, gitu. Memang harus begitu karena air terbatas, jadi airnya nggak balik-balik. Ya gitu, atau kita sebotol aqua segini kan, dilubangin, mancur, udah gitu. Itu namanya menjaga kesucian Pak. Bagus. Ada lagi? Sah. Itu. Kalau misalnya nggak ada lagi, makanya sedang pakai gayung, hidup agak jauhan, butuh. Pakai gayung, hidup lagi basuh tangan sampai sikut ya, sampai sikut Pak ya, sampai sikut nih. Lebih bagus, lebih sampai itu, jangan setengah-setengah sini, tengah-tengah ini nggak sah. Ini yang dibuat di tengah-tengah nggak sah. Ya, seperti itu, seperti itu. Kaki sama mata kaki, sampai mata kaki, maaf, segini nih. Ya ini mata kaki nih ya, ini, terus diusap. Gitu. Ini sela-sela ini kucur keracak. Ya. Kosong. Ada doanya nih Bang. Rambut. Nah, ini rambutnya Bang Ali yang gondrong banget ini. Gimana ini Bang? Ini itu mah permasalahan kalau junub aja yang bermasalah. Ya, makanya untung aja Bang Ali udah tua.
Kalau semudah anak apa mas ini, mendem dah. Wah, ben hari junub terus, ya kan? Di peluk ini pas yang apa ya dibasuh rambutnya, dipok-pok sampai meresap ke ini, ya nggak usah semuanya, sebagian. Di sini keterangannya sebagian bisa sebagian kecil, sebagian besar, sebagian kecil. Ya itu. Kalau Bang Ali umurnya sama dengan Mas ini kan umurnya baru 30-an kan. Ya. Bininya cantik misalnya, alah wis zaman hujan terus. Nah, kayak saya, Ustaz Lamin, Bang Ali mah udah kempot. Udah tinggal ampasnya doang, pes kayak rem angin. Itu. Daging kambing juga dikasih juga nggak digigit Pak ya. Untungnya morat-marit kemana-mana kok. Serba salah kata orang tua Pak. Dulu ya saya pengen sate itu kalau waktu lagi sekolah SMP, wangi banget ya, bau melewati warung sate. Ya Allah, wangi banget ya. Makan sate enak banget. Dulu waktu SMP SMA masih melarat kan, masih miskin. Sekarang jangankan beli sate, warungnya aja saya bisa beli. Tapi kan nggak boleh makan banyak-banyak. Ya kan, paling 10 tusuk, 20 tusuk. Ya kan, habis makan sate selilitan semuanya. Ada repot tusuk sana, tusuk sini. Itu bermasalah. Artinya, berarti kita makin tua makin ditegur. Biar hati-hati. Makan hati-hati. Jangan kemerangsang, jangan kemaruk, jangan rakus. Maka direm kan kayak gitu. Ada daging kurban sampai kan besok seorang usah merangsang, pikiran lo kepingin ngambil sana ngambil sini, janganlah. Kita ngambil daging kurban juga nggak bakalan kaya. Kalau memang kita bantu sudah selesai bantu, nanti panitia ngatur baris. Kalau di marinir sana dibarisin, di Masjid Janatin marinir baris, panitia baris 20 orang baris, siap gerak, lencang depan gerak, baris, hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, res. Alat-alat taruh di bawah. Oke, ini yang udah dibungkus, kita ambil satu-satu. Maju kamu, maju satu, maju satu, maju satu. Jadi nggak ada kita pakai rapat, nggak ada kambing udah dipotong Pak, bisa lari nih. Hebat nih, kepala bisa lari. Punya kambing kepalanya bisa hilang, kan berarti bisa lari nih. Gimana ceritanya nih? Nah makanya buntut hilang, kaki hilang, maksudnya gimana sih orang? Jangan gitu ya, nggak retok, nggak beres ini, nggak seberapa tapi kurang bagus. Ya walaupun panitianya teman sendiri, nggak usah gampang. Tahu teman, kan, goyong, enak sekali. Wanita teman sendiri mau bilang kagak, teman mau bilang iya, kurang aja, belum waktunya dibawa aja. Jangan kayak gitulah, nggak seberapa ya, kayak gitu. Nar udah selesai kayak gitu ya. Terutama itu urusan kaki, kepala, buntut ini yang rawan. Ya panitia rundingan, baik-baik, sabar kan kayak gitu. Ya jangan kemaruk, karena itu amanat dari orang ya Pak ya. Amanat dari orang, kita harus amanah jadi orang, dibagi yang rata, yang saling setia. Jadi kan nggak korban, cuma hanya korban tenaga sama pikiran tokan, ya kan kayak gitu. Itu bagi seadanya, insya Allah berkah. Nah, kalau saya makanya gitu, saya kadang-kadang dikasih aja nggak mau. Ke masjid samping rumah saya kan masjid ya Bang Ali ya, pada motong 17, potong sapi. Tahu tuh dianterin tuh panitia. Dari siapa? Dari DKM. Yang nyuruh siapa? Si ini. Udah gini aja ya, saya terima. Nih buat kamu. Kurang banget tuh yang antar saya tuh. Udah, saya terima ya. Ya, udah. Terus sekarang saya buat kamu. Wah, seplastik ya, kira-kira ada 3 kiloan lah gitu. Udahlah, kayak gitu Pak ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kadang-kadang ya kita belajar menolak seperti itu walaupun kita kepengen ya. Itu saja. Ada lagi pertanyaan? Udah mau jam 9 ya.
ditutup biar gitu aja ya Bang. Ya, di siasati tentang masalah mandi wudu dan segala ini ya. Jadi biar kita ini selamatlah, paling tidak selamat dalam bersyariat ya, bersyariat. Orang itu harus empat-empatnya dilaksanakan Pak. Syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Ini empat-empatnya harus. Nah, bukan satu-satu, dan setiap hari. Syariatnya itu tadi tata cara wudhu, tata cara mandi, tata cara sholat, itu namanya syariat. Tarekat siapa Pak? Zikir sama habis sholat, zikir. Jangan Allah melantas jalan, ya, zikir, ikuti Ustaz Lamin, ya, 5 menit lah. Subhanallah. Itu wes habis itu hilang. Ya, kalau pengen alim yang ikuti zikir yang beres, sunnah ba'diyah, sunnah qobliyah dilaksanakan. Kalau nggak ada kerjaannya, diem itikaf di masjid ini sambil baca surah ke, zikiran sholawat ke, sambil nunggu isya. Ya, tarekat itu jalan, namanya tarekat, tarik, jalan, kan kayak gitu. Ma'rifat itu ngerti, aku sembahyang untuk apa ini, kan kayak gitu. Menghadap siapa? Saya wudhu ini bagaimana? Ngerti, namanya ma'rifat. Saya makan tuh ngerti, itu kayak gitu. Nih, jadi yang sampai laksanakan sembahyang ke sini, jamaah ke sini itu ngerti. Oh, bakalnya saya kalau sudah sholat jamaah dapat 27 derajat, kan kayak gitu kan? Dapat pahala sekian. Kalau sholat sunnah subuh qobliyah dapat dunia dan seluruh isinya, kan kayak gitu. Itu ngerti. Jadi yang sampean laksanakan itu mengerti, itu namanya ma'rifat. Baru ke hakikat. Aku kia urip aslinya gua apa sih? Hanya untuk mengabdi kepada Allah. Hakikatnya masuk ke situ. Wis namanya hakikat. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Mulia-mulianya orang yaitu karena apa? Takwanya seperti itu. Jadi kita ibadah mengerti. Oh, saya urip orang lawas. Kan tadi hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir, sekejap mata, jangan terpedaya, itu hakikat. Hakikat itu kayak gitu. Empat-empatnya dilaksanakan. Buat orang siji-siji tok, srek satu, gitu. Nah, itu baru beres, ya kan? Dan itu saja. Ya, kita akhiri talim ini dengan doa. Ya, mudah-mudahan doa kita, ya, sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bermanfaat di dunia wal akhirah, agar kita melaksanakan ibadah-ibadah lebih mengerti faedah, manfaatnya dan hakikatnya. Ala hadiniyah wa ala kullatin surah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa huwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu ta'ala anhum sifatu rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan sakiran hamdan naimin hamdan ma huwa bil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wa lima sabqa nasil haqq wal haq wa la tanasratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadim dan ladhi
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا وصلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وأن تبلغنا بها أقصى الحياة من الخيرات من حياة الدنيا وعباد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قادر الأجل إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari pribadi saya mohon maaf yang sekelas-kelasnya. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.